warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun. Untuk mengetahui keadaan iklim memakan waktu minimal 30 tahun dan mencakup wilayah yang luas. Matahari memegang peranan penting di alam iklim. Matahari merupakan sumber energi panas di bumi yang menimbulkan gerak udara dan arus laut. Selain matahari, ada beberapa pengendali mengenai iklim, yaitu 1. Tekanan tinggi dan rendahnya udara. 2. Massa udara. 3. Daerah pegunungan. 4. Arus laut. 5. Badai. Iklim terbentuk karena adanya 2 faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini faktor terbentuknya iklim. 1. Rotasi dan revolusi bumi, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran semu harian dan tahunan. 2. Perbedaan lintang geografi dan lingkungan fisik yang menyebabkan timbulnya penyerapan panas matahari oleh bumi. Hal ini berdampak bagi kehidupan di bumi. Materi selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam perubahan iklim. 1. Iklim tropis. Iklim tropis biasa disebut dengan kata lain iklim matahari karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dengan suhu udara yang tinggi. 2. Iklim subtropis. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah subtropis. Yang ketiga, iklim sedang. Negara-negara yang memiliki macam iklim sedang diantaranya adalah negara bagian Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Austria, Irlandia, Swiss, Ukraina, Sumanis, dan lain-lainnya. 4. Iklim dingin. Iklim dingin ada di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan. 5. Iklim fisis. Iklim fisis merupakan iklim yang menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayahnya, maka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Dan materi selanjutnya adalah faktor-faktor mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Penyebab terjadinya perubahan iklim adalah dikarenakan meningkatnya jumlah karbon dioksida dan gas-gas emisi atau disebut juga gas rumah kaca. Faktor-faktor yang lain mempengaruhi perubahan iklim yaitu yang pertama, gas rumah kaca. Ini membuat aktivitas manusia meningkat konsentrasi beberapa di antara di atmosfer, khususnya karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan gas berfluorinasi. Yang kedua, meningkatnya emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari meningkatnya emisi yang dilakukan oleh manusia, antara lain pembakaran batu bara, menebang hutan, meningkatnya jumlah peternakan sapi dan domba menghasilkan metana dalam jumlah besar. Yang keempat, pupuk yang mengandung nitrogen. Yang terakhir, gas-gas berfluorinasi menghasilkan efek pemanasan yang sangat kuat. Yang ketiga, pemanasan global. Penyebab perubahan iklim yang ketiga berasal dari aktivitas pemanasan global, pembangkit listrik, dan instalasi industri. Para ilmuwan iklim terkemuka di dunia berpikir aktivitas manusia hampir pasti merupakan penyebab utama dari pemanasan dan penyebab perubahan iklim. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Orbit bumi di sekitar matahari adalah elips dan bukan lingkaran. Terkadang ia hampir melingkar dan bumi berada pada jarak yang kira-kira sama dari matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Yang kelima, kendaraan bermotor. Yang
6. Tempat pembuangan sampah. Saat membuang makanan dan sampah taman ke dalam tempat sampah, sampah tersebut dibawa dan terkubur di tempat pembuangan sampah. Hal ini menjadi penyebab perubahan iklim global. Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan. Yang ketujuh, CFC untuk kulkas dan aerosol. Yang kedelapan, pertanian dan peternakan. Yang kesembilan, kerusakan lapisan ozon. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim. Berikut beberapa dampak dari adanya perubahan iklim akibat pemanasan global, yaitu 1. Semakin meningkatnya suhu di bumi. 2. Mencairnya es di kutub. 3. Menaikkan tinggi permukaan air laut. 4. Pergeseran musim dan perubahan curah hujan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air. 6. Berpengaruh terhadap habitat dan kepunahan spesies. 7. Berpengaruh terhadap hutan. 8. Meningkatnya wabah penyakit. 9. Meningkatkan kemungkinan cuaca ekstrim. Nah, itu tadi semua dampak dari perubahan iklim. Dan upaya penanggulangan terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup berfokus pada 2 hal, yaitu mencegah pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Contohnya, pemantauan kualitas udara, air, dan ekosistem, pencegah kebakaran lahan dan hutan, peningkat kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup, pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang kedua, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Contohnya, penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengurangan dan penghapusan merkuri, pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 dan limbah medis. Yang kedua, peningkatan bencana alam dan iklim. Upaya untuk meningkatkan bencana alam dan iklim berfokus pada peningkatan ketahanan iklim, yaitu perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, perlindungan ketahanan air pada wilayah yang beresiko iklim. Yang ketiga, pembangunan rendah karbon. Untuk upaya pembangunan rendah karbon ada berfokus pada 3 hal, yaitu pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan yang terakhir rendah karbon pesisir dan laut. Selanjutnya, hubungan unsur-unsur iklim dengan kendali iklim dan pengukur. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun, yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan meliputi wilayah yang luas. Matahari adalah kendali iklim yang sangat penting dan sumber energi di bumi yang menimbulkan gerak udara dan arus laut. Kendali iklim yang lainnya misalnya distribusi darat dan air, tekanan tinggi dan rendah, massa udara, pegunungan, serta arus laut dan badai. Unsur-unsur iklim sama dengan unsur-unsur cahaya, yaitu penyinaran dan suhu, angin, awan, kelembapan udara, dan curah hujan. Berikutnya ayat Al-Quran yang berkaitan. Pandangan Islam terhadap perubahan iklim dan dampaknya berkaitan dengan akumulasi praktek penyimpangan moral dalam menyikapi anugerah kekayaan alam, berupa energi, air, dan sumber daya alam lainnya. Ini merupakan nikmat Allah SWT yang harusnya direspon dengan kegiatan berbentuk rasa syukur. Namun kenyataannya, akibat moral yang jauh dari tuntunan agama menjadikan rasa syukur malah berganti pada penyalahgunaan sumber daya alam. Pengingkaran atas beban kewajiban agama sebagai khalifah terkait penguasaan sumber daya tersebut. Allah SWT berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Quran Surat Ar-Rum, juz 30 ayat 41.